What's up guys, kali ini kita akan membahas mengenai 27 karakter One Piece ini tidak perlu buah iblis untuk menjadi kuat. Yang pertama yaitu Usopp. Masa Usopp? Dengar dulu. Usopp mungkin akan takluk dalam pertarungan 1 lawan 1, tapi dia punya trik untuk menyulitkan musuh dan tembakannya masih sangat akurat loh. Ini semakin terasa setelah Ken Bunsoku Haki miliknya aktif di Dressrosa. Sekarang dia bisa melakukan sniping terhadap musuh yang tak bisa dilihatnya secara langsung. Yang kedua adalah Franky. Franky mungkin tidak sekuat trio monster, tapi dengan tubuh cyborg dan pengetahuan baru setelah time skip, Franky masih bisa jadi tukang pukul yang bisa diandalkan. Musuh sekelas Senor Pinks saja bisa ditaklukkannya. Yang ketiga yaitu Zep. Zep menyebut bagian awal Grand Line sebagai Paradise, kemudian terungkap di pertengahan One Piece. Kalau bagian awal Grand Line disebut Paradise karena New World lebih buruk lagi. Pengetahuan Zep ini mengisyaratkan kalau ia setidaknya pernah mencapai Red Line dulu. Bahkan saat dia punya satu kaki pun, Zep masih bisa menghentikan peluru dengan tendangan. Yang selanjutnya adalah Kiros. Kiros sang gladiator tak terkalahkan, patut untuk diperhitungkan. Dia sempat mendominasi arena Dressrosa dulu. Sekarang meski kehilangan satu kaki, Kiros pun masih lawan tangguh untuk dihadapi dalam duel. Selanjutnya ada Koby. Kekuatan penuh Koby untuk saat ini belum diperlihatkan. Yang jelas, dia punya Ken Bunsoku Haki yang luar biasa sekali. Ia bisa mengantisipasi luncuran torpedo kapal selam saat Helmoppo yang sudah punya Ken Bunsoku tak bisa melakukan hal yang sama. Potensi Ken Bunsoku Koby juga sudah terlihat sejak Marineford, di mana dia bisa mendengar suara petarung berguguran di seluruh wilayah Marineford. Selanjutnya adalah Vinsmoke Judge. Vinsmoke Judge bertarung dengan didukung oleh teknologi dan pasukan Germa. 1 lawan 1, Judge mungkin bisa dikalahkan, tapi seperti yang dirasakan Sanji, Judge bisa sulit dihadapi saat dia berada di arenanya dan didukung oleh kekuatan penuh persenjataannya. Di satu momen di air World Check Island, Charlotte Snake sempat diperlihatkan naik ke kapal induk Germa. Namun di adegan berikutnya, Vinsmoke Judge masih berdiri sementara Snake tak terlihat. Yang selanjutnya adalah Vinsmoke Yonji. Seluruh anak-anak Vinsmoke kecuali Sanji memiliki tubuh yang sekeras baja karena eksperimen genetik Judge, didukung pula oleh Right Suit yang meningkatkan kekuatan penggunanya. Yonji pun menjadi musuh yang bisa menghajar para tukang pukul kelompok Big Mom. Meski begitu, Yonji pernah diperlihatkan dihajar oleh Sanji di awal-awal World Check Island. Jadi dia pun lebih rendah posisinya dari saudara-saudaranya di daftar ini. Selanjutnya ada Vinsmoke Niji. Niji dan Ichiji sejauh ini sering diperlihatkan sepaket. Jadi sulit menentukan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Dengan kekuatan petirnya, Niji dengan Red Suit juga adalah kekuatan yang sulit untuk dihentikan. Dia dan Ichiji bahkan sempat menghentikan perang di Pulau Broccoli dalam 4 jam saja. Karenanya untuk urusan salah satu karakter One Piece yang tidak butuh buah iblis, dia adalah termasuk. Lanjut kepada Vinsmoke Ichiji, memiliki kekuatan yang kira-kira setara dengan Niji. Ichiji adalah musuh yang berbahaya dihadapi. Butuh peluru khusus untuk bisa menembus tubuh Ichiji dan saudara-saudaranya. Begitu diperkuat dengan Red Suit, Ichiji bisa menggunakan kekuatan cahaya dengan sangat efektif. Seperti ditulis di bagian Niji, Ichiji ini sukses menghentikan perang di Pulau Broccoli dalam 4 jam saja. Saat mereka kerja bareng, Red Suit dan tubuh hasil rekayasa genetik memang kombinasi yang ampuh untuk dimiliki karakter One Piece. Selanjutnya ada Killer. Killer bukan musuh yang mudah dihadapi. Bahkan saat dia sudah dicuci otak dan kondisi pikirannya tidak lagi beres, dia masih bisa memberi perlawanan seru menghadapi Zoro. Killer memang bisa melukai Zoro hanya karena bantuan Yukimaru, namun luka yang ditorehkan Killer begitu serius hingga Zoro ambruk juga kemudian. Kalau saja Killer yang dihadapi Zoro masih segar, Zoro mungkin akan lebih kesulitan. Selanjutnya ada Denjiro. Yakuza misterius dari Wano ini juga tergolong berbahaya. Ia sama sekali tidak menunjukkan kekuatan buah iblis sejauh ini.
Namun teknik pedangnya cukup untuk mengantisipasi serangan jarak jauh Zoro dengan sempurna. Lalu mengimbangi Zoro dalam duel. Tidak sembarang musuh bisa menghadapi Zoro setelah time skip hingga seimbang begitu. Penyebabnya terungkap kemudian, ternyata dia adalah Denjiro, salah satu Akazaya Knight. Denjiro juga salah satu sosok yang mampu memotong kapal hanya dengan satu tebasan pedang. Wow. Selanjutnya ada Jesus Burgess. Jesus Burgess adalah tangan kanan Blackbird, tukang pukul yang cukup alat untuk ditaklukkan. Dia memang akhirnya takluk dari Sabo, namun Sabo dengan gabungan Ryu, Soken, dan Merah-Merah Nomi bukan musuh yang bisa dihadapi sembarang orang. Si wakil Laksmana Bastille saja takluk. Meski begitu, Burgess ini dicurigai akan mendapat buah iblis suatu hari nanti. Shiryu yang tadinya bukan memakan buah iblis saja bisa diberikan Suke-Suke Nobi. Selanjutnya ada Sutenmaru. Sejauh ini sama sekali tidak ada indikasi kalau Sutenmaru adalah pemakan buah iblis. Dia sebenarnya menggunakan teknik pedang dan kekuatan fisiknya dalam bertarung. Namun, Sutenmaru ini sangat cepat dan sangat jago dengan pedang. Cek saja bisa dia lukai tanpa sempat bereaksi. Selanjutnya ada Sanji. Sanji dan teknik tendangannya mampu menghajar banyak musuh mulai dari sebelum time skip hingga sekarang. Sekarang Sanji bahkan diperkuat juga dengan Red Suit Stealth Black yang bisa membuatnya tak terlihat. Selanjutnya ada Vista. Vista hanya menggunakan teknik pedang di Manford, tak menunjukkan skill buah iblis. Ia tetap mampu menahan Mihawk sejenak. Mihawk yang tidak mampu repot-repot mengingat semua nama musuh yang pernah ia lawan, bahkan mengenali Vista. Selanjutnya ada Nekomamushi. Semua suku Ming sudah jadi petarung sejak mereka masih kecil. Dengan teknik elektro yang dimiliki semua Ming plus Sulong, ini adalah salah satu suku terkuat di One Piece. Nah, Nekomushi ini salah satu pemimpin suku Ming. Nekomushi adalah penyerang utama saat melawan Jack dan mampu bertahan berhari-hari dari makhluk itu. BG saja memutuskan kabur begitu dia muncul. Selanjutnya ada Inuarashi. Inuarashi memiliki gabungan teknik pedang, skill elektro, dan juga potensi sulong. Tak heran dia termasuk karakter One Piece yang kuat tanpa perlu buah iblis. Masalahnya, Inuarashi kehilangan satu kaki setelah disiksa oleh Jack. Ini berpotensi mengurangi kekuatannya dibanding sebelumnya. Di posisi selanjutnya ada Sentomaru. Sentomaru bertarung mengandalkan Usosoku Haki yang bisa dijadikannya sebagai perisai untuk dengan mudah menghalau serangan Luffy sebelum time skip. Patut diingat kalau sepertinya itu mungkin bukan teknik utama Sentomaru. Ia masih punya kapak besar yang belum dia gunakan dalam pertarungan serius. Berikutnya ada Roronoa Zoro. Zoro dan Sanji sempat seimbang sebelum time skip, namun skill Zoro tampak meningkat jauh sekali setelah ia berlatih dengan Mihawk. Zoro bahkan belum bertarung serius dari pulau Fishman sampai ke Dressrosa. Sekarang Zoro ditawari pedang yang bisa melukai Kaido pula. Ia beneran berprestasi jadi komandan terkuat di topi jerami ini. Yang selanjutnya adalah Jinbei. Sebelum time skip, kekuatan Jinbei sudah melampaui seluruh topi jerami. Sekarang topi jerami mungkin sudah menyusul kekuatan Jinbei. Tapi sebagai manusia ikan, Jinbei tetap aset yang sangat penting. Untuk urusan perang laut, terutama Jinbei sebagai manusia ikan bisa jadi senjata. Bila musuh tidak memiliki kemampuan memanaskan laut seperti Carlot Oven, Jinbei bisa leluasa menghancurkan kapal musuh dari dalam laut. Selanjutnya ada Yasop. Belum ada indikasi kalau Yasop pemakan buah iblis. Namun melihat gimana dulu Kruseng kaget saat Luffy memakan buah gomu-gomu, ada indikasi kalau Kruseng tidak ada yang memakan buah iblis. Yasop sendiri adalah penembak jitu yang luar biasa, mungkin mengungguli Usopp karena dia unggul dari segi pengalaman. Sebelum lebih berpetualang saja dia sudah memiliki skill tembak menakjubkan. Selanjutnya ada Lucky Rocks. Lucky Rocks adalah salah satu petarung garis depan kelompok Shang. Pria gendut ini memiliki kecepatan yang menakjubkan. Ia bisa mendadak muncul dan menembak seorang bandit saja.
saat menolong Luffy kecil. Selanjutnya ada Backman. Backman bisa menghajar sekumpulan bandit tanpa perlu menembakkan senapan andalannya sekalipun. Dia juga bisa mendadak duduk di tiang kapal dan mengintimidasi seorang Kizaru dengan todongan senjata. Bila Kizaru pun sempat berhenti bergerak, kemungkinan luncuran peluru haki dari Backman cukup kuat untuk menembus pertahanan. Selanjutnya ada Monkey the Gap. Kalau saja Gap tidak ngotot, dia bisa menjadi Laksamana. Ini sebenarnya prestasi yang luar biasa, mengingat seluruh Laksamana di One Piece sejauh ini punya buah iblis. Gap tidak pernah makan buah iblis. Gap ini tampaknya adalah monster Busosoku Haki. Dia bilang dia menghancurkan beberapa gunung supaya bisa menghadapi Kinjao. Mengingat Gap kemudian menghajar kepala Kinjao hingga bentuknya rusak, ia tampaknya tidak bercanda soal latihan. Selanjutnya ada Silver Rayleigh. Sekuat apa orang kepercayaan Raja Bajak Laut, Gap dan Kizaru tidak mampu mencoba menangkap Rayleigh bila tidak didukung oleh lebih banyak angkatan laut. Rayleigh hanya tua, memang terengah-engah melawan Kizaru, tapi menarik juga Kizaru saat itu sama sekali tidak bisa bergerak menyerang Luffy dan yang lain. Kizaru sekalipun harus fokus kalau lawan Rayleigh, kalau tidak ia akan tertebas. Selanjutnya ada Seng. Blackbird punya kombinasi Gura-Gura no Mi dan Yami-Yami no Mi. Whitebird juga dulu punya Gura-Gura no Mi. Kaido tampaknya punya buah iblis naga. Big Mom punya Suru-Suru no Mi. Walau dirinya juga Yonko, Seng tampak tidak memiliki buah iblis. Dia bisa berenang untuk menyelamatkan Luffy. Meski begitu, Seng mampu beradu pedang dengan Mihawk. Yang terakhir adalah Dracul Mihawk. Tidak seperti Gap dan Rayleigh yang sudah tua, Mihawk tampak masih di puncak kekuatannya. Sejauh ini, dia juga bahkan tidak pernah bertarung serius. Musuh seperti Vista pun tidak bisa membuatnya mengeluarkan jurus. Karenanya Mihawk terasa sebagai karakter One Piece terkuat tanpa buah iblis untuk saat ini. Itulah 27 karakter One Piece yang tidak perlu buah iblis untuk menjadi terkuat. Setuju nggak nih? Silahkan kalian komentar di bawah.